Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita belajar PKN tema 8. Materi kita kali ini tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Satu, keragaman bahasa. Bangsa Indonesia beragam bahasa daerahnya. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Bali, dan masih banyak lagi. Yang kedua, keragaman agama. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, keragaman mata pencaharian. Ada yang sebagai karyawan, pedagang, buruh pabrik, nelayan, dan lain-lain. Yang keempat, keragaman suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Sunda, suku Dayak, dan lain-lain. Keragaman suku bangsa Indonesia. Menurut salah seorang ahli kebudayaan, Indonesia memiliki 300 suku bangsa. Nah, apa saja suku bangsanya? Berikut contohnya. Ada suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Batak dari Sumatera Utara, suku Minang dari Sumatera Barat, suku Dayak dari Kalimantan, suku Asmat dari Papua, suku Bugis dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi suku-suku lainnya. 5. Keragaman budaya dan adat istiadat. Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Keragaman itu meliputi upacara perkawinan, upacara kematian, pakaian adat, upacara adat, dan kebiasaan. Misalnya adalah upacara kematian penduduk Bali yang disebut dengan ngaben. Upacara ini berupa pembakaran jenazah. Tujuannya untuk menghormati orang yang meninggal tersebut. Contoh lainnya adalah masyarakat Toraja yang menyimpan jenazah orang yang meninggal di dalam gua. Nah, selanjutnya kita akan melihat keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Tiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri bentuk bangunan rumah yang khas. Bentuk rumah adat tersebut mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya seperti contoh rumah adat Jawa yang bernama Joglo. Rumah adat Toraja disebut dengan tongkonan. Rumah adat Minangkabau bernama Rumah Gadang. Perbedaan adat istiadat. 1. Upacara adat Bonga Padi. Penduduk Lombok, Nusa Tenggara Barat bekerja sebagai petani. Mereka berupaya agar panennya melimpah. Oleh karena itu,
mereka melakukan upacara tanaman padi yang disebut dengan adat bonga padi. Yang kedua, upacara adat sedekah laut. Upacara ini dilaksanakan nelayan di Banyuwangi. Upacara ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu, masyarakat mengharapkan keselamatan. Kegiatan upacara berupa pelepasan sesaji ke laut atau larungan. 3. Upacara adat Tron Ublang. Salah satu upacara dari Aceh adalah upacara turun ke sawah atau yang disebut dengan adat Tron Ublang. Upacara ini berupa tradisi penanaman padi. Upacara ini dilaksanakan sebelum dan sesudah menanam padi. 4. Upacara sedekah bumi. Upacara ini dilaksanakan masyarakat Indramayu, Jawa Barat. Tujuannya memohon kepada Tuhan agar panen melimpah. Upacara sedekah bumi melibatkan sesepuh dan penduduk desa. Selain keanekaragaman rumah adat, ada juga keragaman pakaian adat. Contoh pakaian adat di Indonesia yang pertama adalah baju adat wanita Bugis yang disebut baju bodo. 2. Baju Teluk Belanga dan Saluak dari Sumatera Barat. 3. Baju Teluk Belanga dan Destar dari Riau. 4. Baju beskap dan blangkon dari Jawa Tengah. 5. Baju jas tutup dan blangkon dari Jawa Timur. 6. Baju surjan dan blangkon dari Yogyakarta. Dan masih banyak lagi pakaian atau baju adat dari daerah lainnya. Mengamati keragaman di lingkungan sekitar. 1. Mengamati keragaman di rumah. Di dalam keluarga atau di rumah juga ada keragaman seperti keragaman kegemaran atau hobi, makanan kesukaan, minuman kesukaan, sifat, ciri-ciri fisik, dan kebiasaan antar anggota keluarga. Meskipun memiliki perbedaan keragaman, tetapi sesama anggota keluarga harus rukun dan saling membantu. Tujuannya agar keluarga bahagia dan damai. Kebiasaan menghargai keragaman dengan saudara harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Rumah adat Minangkabau bernama Rumah Gadang. Tiga, mengamati keragaman di masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan, misalnya perbedaan agama, suku bangsa, adat istiadat, dan lain-lain. Keberagaman di masyarakat lebih kompleks daripada di keluarga dan di sekolah. Perbedaan yang ada di keluarga dan di sekolah terjadi juga di masyarakat. Keragaman terdapat juga di lingkunganmu. Menghargai keragaman sosial budaya masyarakat. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai keragaman dalam masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sikap bertoleransi terhadap warga masyarakat yang berbeda suku dan agama.
seperti kita ketahui, toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Berikut ada beberapa contoh sikap menghargai keragaman dalam masyarakat. 1. Menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. 2. Memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. 3. Membiasakan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 4. Tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku lain jelek. 5. Tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebudayaan, dan kesenian suku bangsa lain. Dan masih banyak lagi cara menghargai keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, demikian saja materi PKN tema 8 kali ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.